Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi yang cerah di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan penumpang sibuk mengejar penerbangan biasa mereka. Sementara pilot Budi Santoso menyiapkan pesawat Garuda Indonesia Flight 789 untuk penerbangan rutin ke Papua. Semua siap untuk lepas landas, Pak Budi, tanya kopilot Siti dengan suara tegas namun ramah, memastikan setiap detail sebelum keberangkatan. Budi mengangguk sambil memeriksa instrumen. Alhamdulillah, semuanya lancar. Semoga penerbangan kita hari ini aman dan sukses. Di dalam pesawat, penumpang menikmati hidangan dan membaca Al-Quran, menciptakan suasana tenang dan damai di tengah perjalanan. Saat malam tiba, pesawat memasuki wilayah udara yang jarang dilalui, dan komunikasi dengan menara kontrol mulai terasa lemah. Kami mengalami gangguan sinyal, mohon tetap tenang dan ikuti prosedur keselamatan, ujar Budi melalui mikrofon dengan nada penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, ada suara ketakutan yang terdengar dari salah satu kru. Ada sesuatu yang salah, Pak Budi. Sistem navigasi pesawat mati total, dan pesawat tiba-tiba bergoyang hebat di tengah kegelapan hutan Papua. Apa yang terjadi? Teriak Budi panik sambil berusaha mengendalikan pesawat, namun usaha itu sia-sia ketika pesawat akhirnya menghilang tanpa jejak. 26 tahun kemudian, hutan lebat Papua menyimpan rahasia pesawat yang hilang, menunggu untuk ditemukan kembali oleh tim eksplorasi yang dipimpin oleh Arif Rahman. Di pagi hari yang berkabut, Arif dan timnya menapaki jalur setapak yang jarang digunakan menuju lokasi yang diduga sebagai tempat jatuhnya Garuda Flight 789. Lihat, ada sesuatu di sana, bisa jadi bangkai pesawat yang kita cari, seru Arif sambil menunjuk ke arah runtuhan di antara pepohonan. Setelah mendekat, mereka menemukan pesawat yang tampak utuh namun tertutup lumut dan vegetasi, memberikan kesan bahwa pesawat tersebut tak pernah disentuh manusia. Ini luar biasa. Pesawatnya masih utuh setelah sekian lama, ujar Dina, salah satu anggota tim, sambil mengambil foto untuk dokumentasi. Mereka mulai memeriksa bagian dalam pesawat, menemukan kabin yang tampak seperti waktu berhenti selama 2 dekade. Lihat di sini, ada beberapa jasad yang masih tergeletak di kursi, kata Arif dengan hati-hati, mengarahkan pandangan timnya ke barisan kursi yang kosong. Saat Dina menyentuh salah satu jasad pramugari, tiba-tiba tubuhnya bergerak dengan gerakan yang menyerupai manusia, membuat semua anggota tim terpaku dalam ketakutan. Apakah itu? Bisik Rudi, anggota tim lain, saat jasad itu membuka mata putihnya yang kosong dan menatap tajam ke arah mereka. Pramugari tersebut mengeluarkan jeritan mengerikan sambil menyerang Rudi, menyebabkan kekacauan dan kepanikan di antara tim penyelamat. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, teriak Arif sambil mencoba melarikan diri, menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju mimpi buruk yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah kepanikan, Arif melihat salah satu pramugari yang hidup kembali melompat ke arahnya dengan gerakan cepat dan tak terduga. Bismillah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatannya, doa Arif sambil berusaha menghindari serangan mematuk yang dilancarkan oleh pramugari tersebut. Sementara itu, Dina berusaha menenangkan Rudi yang terinfeksi gigitan. Tenanglah, Rudi. Kita akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Pramugari itu, dengan mata yang memutih dan gerakan tubuh yang kaku, menyerang anggota tim lainnya tanpa henti, menebarkan ketakutan di antara mereka. Kita harus mencari tempat yang aman dan menghubungi bantuan, ujar Arif, mencoba mengarahkan tim untuk berpikir jernih di tengah kekacauan. Namun, setiap kali mereka mencoba menggunakan radio, suara-suara aneh dan gangguan membuat komunikasi menjadi tidak mungkin, menambah rasa frustasi. Ada yang salah dengan radio ini, sinyalnya seperti terputus dari dunia lain, komentar Dina sambil mencoba memperbaiki perangkat komunikasi yang rusak. Di tengah upaya tersebut, pramugari yang hidup kembali berhasil mencapai salah satu anggota tim, menggigitnya sebelum melarikan diri ke dalam hutan lebat. Astagfirullah, apa yang terjadi di sini? Teriak salah satu anggota tim sambil melihat rekan mereka berubah menjadi makhluk menyeramkan. Arif menyadari bahwa situasi semakin parah dan mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup sebelum wabah zombie ini menyebar lebih luas di hutan Papua yang terpencil. Setelah serangan pertama, tim penyelamat yang tersisa berusaha mengatur strategi sementara Arif memimpin percakapan mereka.
Kita harus segera melaporkan kejadian ini, mungkin ada tim lain yang bisa membantu, kata Arif sambil mencoba menyalakan radio kembali. Namun, setiap kali mereka mencoba menghubungi menara kontrol, hanya suara-suara aneh dan jeritan yang terdengar, membuat mereka semakin bingung. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang jahat di sini, ujar Dina dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di tengah kekalutan, mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, dan penumpang lain yang juga hidup kembali muncul dari balik kabut hutan. Kita harus melindungi diri dan mencari cara untuk menghentikan serangan mereka, ujar Arif sambil menginstruksikan tim untuk mencari tempat perlindungan. Salah satu anggota tim, Rudy, yang kini menunjukkan gejala aneh setelah digigit, mulai berperilaku agresif dan menyerang rekannya sendiri. Rudy, tolong, jangan lakukan itu, teriak Dina sambil mencoba menariknya kembali dari tangan yang menggigit tersebut. Sementara itu, pramugari lain yang hidup kembali bergabung dengan serangan, menciptakan kekacauan yang tak terkendali di dalam pesawat yang kini menjadi arena perang. Arif menyadari bahwa mereka tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi juga harus mencari penyebab dari keanehan ini untuk bisa keluar dari hutan dengan selamat. Di tengah kekacauan, salah satu penumpang zombie yang hidup kembali mulai berbicara dengan suara melengking. Keluargaku, mereka di rumah menunggu. Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa mengenali keluarga mereka? Tanya Arif dengan kebingungan, mencoba memahami perilaku aneh penumpang tersebut. Penumpang itu tiba-tiba menyerang lagi, dan Arif menyadari bahwa setiap korban yang hidup kembali hanya aktif saat disentuh, membuat situasi semakin berbahaya. Kita harus menghindari kontak langsung dengan mereka. Mungkin itu yang memicu mereka menjadi agresif, sarannya Dina sambil mengamati gerakan penumpang zombie lainnya. Di sisi lain, Rudy yang semakin terinfeksi mulai kehilangan kendali atas dirinya. Dina, bantu aku tidak bisa menahan ini. Amin, semoga Allah memberikanmu kekuatan, doa Dina sambil berusaha menarik Rudy dari serangan yang semakin mengerikan. Arif mulai mencari pola dalam serangan zombie, kita perlu memahami bagaimana mereka bereaksi agar bisa menemukan solusi. Ucapnya serius sambil menganalisis kejadian sebelumnya. Penelitian mereka menunjukkan bahwa hanya dengan disentuhnya jasad, zombie tersebut bisa hidup kembali dan menyerang, menjadikan setiap sentuhan sebagai ancaman. Ini seperti kutukan yang harus dipecahkan dengan cara tertentu. Mungkin ada kaitannya dengan keyakinan atau ritual tertentu, pikir Arif sambil mencari petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman baru ini, tim mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menghentikan wabah zombie yang mengancam keselamatan mereka dan desa terdekat. Meskipun upaya tim penyelamat berfokus pada pesawat, beberapa penumpang zombie berhasil melarikan diri ke desa terdekat, menyebarkan ketakutan dan kepanikan di antara penduduk. Wabah ini tidak hanya mengancam kita, tapi juga seluruh desa. Kita harus segera bertindak, kata Arif kepada Ustaz Ahmad, seorang ulama setempat yang dikenal bijaksana. Ustaz Ahmad, dengan tenang menjawab, kita akan membutuhkan petunjuk dari Al-Quran untuk menghadapi ujian ini. Mari kita mulai dengan doa bersama. Di masjid desa, penduduk berkumpul, memohon perlindungan kepada Allah melalui doa dan ruqyah yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Doanya mengalir lembut namun penuh keyakinan. Namun, meskipun doa mereka dipenuhi iman, beberapa zombie masih berhasil menyerang. Membuat kekuatan ruqyah tampak tidak cukup untuk menghentikan mereka. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik wabah ini. Kita perlu mencari tahu penyebabnya agar bisa mengatasinya dengan benar, ujar Ustaz Ahmad sambil merenung. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa salah satu penumpang penerbangan yang hilang adalah seorang dukun sakti yang dikenal dengan praktik ilmu hitamnya. Dukun ini mungkin telah melakukan ritual gelap yang menyebabkan kutukan ini menimpa seluruh penumpang pesawat. Jelas Arif sambil menunjuk pada bukti yang ditemukan. Dengan informasi baru ini, Ustaz Ahmad dan tim penyelamat memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut untuk mencari cara mengakhiri wabah zombie ini. Ustaz Ahmad menghabiskan malam dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, berharap menemukan petunjuk tentang cara mengatasi kutukan yang menimpa mereka. Dalam mimpi tadi malam, aku melihat bayangan gelap yang menyebutkan dosa besar dan balasannya. Ungkap Ustaz Ahmad kepada Arif dan timnya saat mereka berkumpul di masjid. Apakah maksudmu bahwa ada kutukan dari dosa yang dilakukan oleh penumpang pesawat? Tanya Dina dengan serius, mencoba memahami arti mimpi tersebut. Ustaz Ahmad mengangguk. Ya, dan mungkin ada ayat tertentu yang bisa kita gunakan untuk memecahkan kutukan ini. Kita perlu mencari tahu siapa yang melakukan dosa tersebut.
Penyelidikan mereka membawa mereka kepada salah satu penumpang yang dikenal sebagai dukun sakti, yang sebelumnya menyembunyikan praktik ilmu hitamnya di balik keimanan yang ditunjukkan. Aku menemukan catatan tentang ritual yang dilakukan oleh dukun ini sebelum penerbangan. Tampaknya dia mengorbankan nyawa untuk tujuan gelap, jelas Arif sambil menunjukkan dokumen yang ditemukan. Ini jelas melanggar ajaran Islam. Kita harus menghentikan semua praktik ini dan membersihkan area ini dari pengaruh jahat, tegas Ustaz Ahmad sambil mengutip ayat Al-Quran tentang melawan kejahatan. Mereka menemukan bahwa dukun tersebut membawa benda sihir berupa tulang manusia yang berasal dari praktik ilmu hitam, yang kini menjadi pusat energi gelap di dalam pesawat. Benda ini jelas menjadi sumber dari kutukan ini. Jika kita bisa menghancurkannya, mungkin wabah ini akan berhenti, ujar Dina dengan tekad yang kuat. Dengan keyakinan baru dan arahan dari Al-Quran, Ustaz Ahmad dan tim mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mengatasi kutukan ini dan menyelamatkan diri mereka dari malapetaka yang mengancam. Arif memimpin tim penyelamat untuk menggali lebih dalam tentang benda sihir yang ditemukan di dalam pesawat, sambil berdiskusi dengan ahli waris keluarga korban. Benda ini, tulang manusia yang dibawa oleh dukun, dipercaya menjadi pusat energi gelap yang menjaga kekuatan kutukan ini. Jelas seorang ahli waris sambil menunjuk pada tulang yang terbungkus kain lusuh. Ustaz Ahmad menambahkan, menurut ajaran Islam, benda seperti ini adalah simbol kejahatan yang harus dibersihkan dengan cara yang benar, melalui doa dan ritual yang sesuai. Mereka menyadari bahwa tulang tersebut bukan hanya sekadar benda, tetapi juga merupakan bagian dari ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun tersebut untuk mengikat roh mereka. Kita harus menghancurkan tulang ini dengan cara yang halal dan sesuai syariah, agar energi gelapnya terputus dan kutukan ini bisa diakhiri, ujar Arif dengan keyakinan. Namun, mereka menghadapi tantangan besar karena zombie semakin banyak dan semakin agresif, membuat mereka harus bergerak dengan hati-hati dan cepat. Kita perlu mencari cara untuk mengamankan dan membawa tulang ini ke tempat yang aman sebelum semakin banyak yang menyerang, kata Dina sambil membantu mengikat tulang tersebut dengan tali yang kuat. Sementara itu, Ustaz Ahmad mulai merencanakan doa khusus yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan benda sihir tersebut, mengandalkan kekuatan iman dan ayat-ayat suci. Doa adalah senjata terkuat kita. Dengan niat yang tulus dan keimanan yang kuat, kita bisa mengalahkan kejahatan ini, ujar Ustaz Ahmad sambil menghafal ayat-ayat yang relevan. Dengan persiapan yang matang dan hati yang penuh keyakinan, mereka bersiap untuk melaksanakan ritual pemusnahan tulang tersebut, berharap bisa mengakhiri kutukan yang telah menimpa mereka dan desa sekitar. Tim penyelamat berusaha meninggalkan hutan dengan membawa tulang sihir yang menjadi pusat kutukan, namun mereka segera menyadari bahwa hutan tersebut penuh dengan perangkap dan ilusi. Kita terus kembali ke titik awal setiap kali mencoba meninggalkan hutan ini. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujar Arif dengan frustrasi saat mereka terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Dina mencoba memeriksa peta dan navigasi. Kita mungkin perlu mencari titik pusat hutan atau titik di mana pesawat jatuh untuk menemukan jalan keluar. Namun, setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah diarahkan kembali ke lokasi pesawat, membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk tanpa akhir. Ada suara yang memanggil kita dari kejauhan, sepertinya ada sesuatu yang mencoba mengalihkan perhatian kita, kata Rudi sambil menunjuk ke arah suara yang samar namun menggoda. Mereka mulai merasa kebingungan antara realitas dan ilusi. Tidak yakin mana yang benar-benar ada dan mana yang hanya tipuan hutan. Kita harus tetap fokus dan tidak terbawa oleh ilusi. Ingat, iman kita adalah panduan kita, ujar Ustaz Ahmad sambil mengajak tim untuk berdoa bersama. Namun, suara yang memanggil semakin keras dan menggoda, membuat beberapa anggota tim mulai kehilangan konsentrasi dan arah. Arif berusaha mengembalikan fokus tim. Kita tidak boleh biarkan kejahatan ini memecah belah kita. Kita harus bersama-sama mencari jalan keluar. Dengan tekad yang kuat dan doa yang terus dipanjatkan, mereka mencoba melawan perangkap hutan dan menemukan cara untuk keluar dari situasi yang semakin menantang ini. Sementara tim penyelamat berjuang keluar dari hutan, desa terdekat mulai kehilangan lebih banyak penduduk akibat serangan zombie yang semakin agresif. Ustaz Ahmad mengadakan ruqyah massal di masjid desa. Ya Allah, lindungi kami dari segala kejahatan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Doa bersama yang dipimpin dengan khusyuk. Beberapa zombie terhenti saat mendengar doa tersebut, menunjukkan bahwa kekuatan iman mereka memang memiliki pengaruh positif. Namun, tidak semua serangan berhasil dihentikan. Beberapa zombie malah menjadi lebih liar dan kuat setelah ruqyah, menambah tantangan bagi penduduk desa. Kita perlu memperkuat doa kita dan mungkin mencari cara lain untuk menghentikan wabah ini secara keseluruhan,
ujar Ustaz Ahmad sambil berdiskusi dengan penduduk desa. Arif menyarankan, kita harus kembali ke pesawat dan mencari cara untuk menghancurkan tulang sihir tersebut. Itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Ustaz Ahmad setuju, doa adalah langkah awal, tetapi kita juga membutuhkan tindakan konkret untuk mengatasi kejahatan ini. Mereka mulai merencanakan perjalanan kembali ke pesawat, meskipun risiko serangan zombie semakin tinggi di sepanjang jalan menuju lokasi tersebut. Kita harus melindungi desa dan memastikan bahwa tidak ada yang tertular oleh wabah ini sebelum kita bisa mengatasi sumbernya, tambah Dina dengan penuh tekad. Dengan semangat yang tinggi dan iman yang kuat, Ustaz Ahmad dan tim penyelamat mempersiapkan diri untuk pertempuran akhir melawan wabah zombie yang mengancam keselamatan mereka dan seluruh desa. Setelah memastikan desa relatif aman, Arif dan timnya memutuskan untuk kembali ke lokasi pesawat untuk mencari cara menghancurkan tulang sihir yang menjadi sumber kutukan. Kita harus bergerak cepat sebelum zombie semakin banyak dan lebih kuat, ujar Arif sambil memimpin tim melewati hutan yang masih penuh dengan ancaman. Setibanya di pesawat, mereka menemukan bahwa lokasi tersebut semakin sulit diakses karena pertumbuhan vegetasi yang tak terkendali dan kehadiran zombie yang terus-menerus. Kita perlu menemukan tempat aman di dalam pesawat untuk melakukan pencarian dengan lebih teratur, saran Dina sambil menunjukkan rencana pesawat yang digambar di atas tanah. Mereka memasuki pesawat dengan hati-hati, senjata di tangan dan doa yang terus dipanjatkan untuk perlindungan. Di dalam kabin, mereka menemukan sisa-sisa kehidupan dari 2 dekade lalu, dengan kursi yang tertinggal dan barang-barang pribadi yang masih terlihat utuh. Lihat di sini, ada kotak hitam yang terlihat berbeda dari yang lain. Mungkin itu tempat tulang sihir disimpan, kata Arif sambil menunjuk ke sudut pesawat yang gelap. Mereka mendekati kotak tersebut dengan hati-hati, menyadari bahwa benda itu mungkin masih mengandung energi gelap yang berbahaya. Kita harus memastikan bahwa kita melakukan ini dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, ujar Ustaz Ahmad sambil mempersiapkan doa khusus. Dengan keyakinan dan keberanian, mereka membuka kotak hitam tersebut, siap untuk melaksanakan ritual yang akan mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Setelah membuka kotak hitam, Arif dan timnya menemukan tulang manusia yang bersinar merah, memancarkan aura gelap yang menyelimuti ruangan pesawat. Ini dia, pusat energi gelap yang telah mengikat kutukan ini selama 26 tahun, ujar Dina dengan suara gemetar, menyadari betapa pentingnya momen ini. Ustaz Ahmad mengambil posisi di depan kotak tersebut, memulai doa khusus yang telah dipelajarinya untuk menghancurkan benda sihir tersebut. Ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mohon engkau hancurkan kejahatan ini dan bebaskan kami dari kutukan ini. Lantang doa dipanjatkan oleh Ustaz Ahmad. Saat doa dilafalkan, langit di atas hutan mulai berubah menjadi merah darah, dan suara gemuruh keras menggema dari arah gunung terdekat, menandakan kekuatan doa yang sedang bekerja. Beberapa zombie di sekitar pesawat meledak menjadi abu, sementara yang lain tetap bertahan dengan kekuatan lebih besar, menunjukkan bahwa perjuangan belum selesai. Kita harus terus berdoa dan yakin bahwa Allah akan membantu kita mengakhiri kutukan ini, ujar Ustaz Ahmad sambil melanjutkan doa dengan lebih intens. Dalam kekacauan tersebut, salah satu anggota tim yang ternyata adalah keturunan dukun mulai menyerang, mencoba menghentikan ritual pemusnahan. Keturunan dukun, kita harus mengusirnya sebelum dia menghentikan doa kita, seru Arif sambil berusaha melindungi Ustaz Ahmad dari serangan tersebut. Dengan bantuan doa dan kerja sama tim, Ustaz Ahmad berhasil mengusir pengkhianat tersebut dengan ayat kursi, namun beberapa anggota tim gugur dalam proses tersebut, menandakan bahwa pertempuran belum berakhir. Saat Ustaz Ahmad melafalkan doa terakhir, langit di atas hutan berubah menjadi merah darah yang pekat, menciptakan pemandangan yang menakutkan namun penuh simbolisme. Langit ini menunjukkan bahwa kita sedang diujikan dan Allah sedang mendengarkan doa kita, kata Ustaz Ahmad sambil terus melafalkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Gemuruh keras terdengar dari arah gunung terdekat, seolah-olah alam semesta memberikan tanda bahwa perubahan besar sedang terjadi. Beberapa zombie yang tersisa meledak menjadi abu setelah terkena kekuatan doa, menandakan bahwa ritual pemusnahan mulai berhasil. Namun, tidak semua zombie mati. Beberapa tetap bertahan dengan kekuatan yang lebih besar, menandakan bahwa kutukan ini masih memiliki kekuatan yang kuat. Kita harus terus berdoa dan menjaga semangat kita. Allah tidak akan membiarkan kita gagal, ujar Arif sambil membantu Dina yang terluka. Ustaz Ahmad melanjutkan doa dengan lebih kuat, Ya Allah, hancurkan semua kejahatan ini dan berikan kami keselamatan dan perlindungan darimu. Langit yang merah darah perlahan mulai kembali normal,
dan suara gemuruh menghilang, menandakan bahwa kekuatan doa mereka mulai meredakan kutukan. Dengan penuh kelegaan, tim menyadari bahwa mereka telah berhasil mengurangi kekuatan kutukan, meskipun pertempuran masih belum sepenuhnya usai. Kita telah membuat kemajuan, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jangan pernah kehilangan iman kita, kata Ustaz Ahmad sambil menatap hutan yang kini mulai tenang. Di tengah upaya mereka untuk menghentikan kutukan, salah satu anggota tim penyelamat, Joko, menunjukkan perilaku aneh dan mulai berusaha menghentikan ritual pemusnahan tulang sihir. Joko, kenapa kamu melakukan ini? Kita hampir berhasil mengakhiri kutukan ini, ujar Arif dengan marah sambil mencoba menenangkan pengkhianat di antara mereka. Joko mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan dukun yang membawa benda sihir tersebut dan memiliki misi untuk menjaga kekuatan gelap itu tetap hidup. Kamu tidak mengerti, kekuatan ini adalah bagian dari takdir kita. Kita harus menjaga dan melanjutkan warisan ini, kata Joko dengan suara serak penuh keyakinan jahat. Dalam kekacauan tersebut, Joko menyerang Arif dengan kekuatan yang dipersembahkannya melalui ilmu hitam, namun Arif berhasil menghindar dengan cepat. Ustaz Ahmad, melihat Joko sebagai ancaman, segera melafalkan ayat kursi dengan penuh iman untuk melindungi tim dan menghentikan serangan Joko. Bismillahirrohmanirrohim, saya berlindung kepada Allah dari kejahatan Joko. Doa Ustaz Ahmad memancarkan kekuatan yang memukul mundur serangan Joko. Dalam momen genting tersebut, beberapa anggota tim yang lain bergabung dalam doa, meningkatkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan Joko. Akhirnya, dengan doa yang terus dipanjatkan, Joko berhasil dikalahkan dan diusir dari kelompok, namun tidak tanpa mengorbankan beberapa anggota tim yang gugur dalam proses tersebut. Kita berhasil, tetapi harga yang harus kita bayar sangat tinggi. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi mereka yang gugur, ujar Arif dengan air mata yang menetes, mengenang para sahabat yang telah pergi. Menyadari bahwa doa dan kekuatan rohaninya belum cukup untuk sepenuhnya mengakhiri kutukan, Ustaz Ahmad memutuskan untuk melakukan pengorbanan terakhir demi keselamatan semua orang. Aku harus membawa kotak tulang ini ke tengah gunung aktif dan melemparkannya ke kawah. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini, ujar Ustaz Ahmad dengan tekad yang bulat kepada Arif dan tim. Arif mencoba meyakinkan Ustaz untuk mencari solusi lain, tetapi Ustaz Ahmad menolak. Ini adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aku harus melakukannya untuk keselamatan kita semua. Dengan hati yang berat, Ustaz Ahmad memimpin perjalanan menuju gunung aktif, sementara Arif dan tim menjaga desa dari serangan zombie yang tersisa. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi rintangan alam yang sulit dan serangan zombie yang semakin sering, namun tekad mereka tidak goyah. Kita hampir sampai. Jangan menyerah sekarang, kata Dina sambil membantu membawa peralatan yang diperlukan untuk ritual tersebut. Saat mencapai kawah gunung, Ustaz Ahmad memulai doa terakhir. Ya Allah, terimalah pengorbananku dan hancurkanlah kejahatan ini sekali dan untuk selamanya. Dengan penuh keberanian, dia melemparkan kotak tulang ke dalam kawah, disertai dengan doa yang dipanjatkan hingga suara gemuruh terakhir terdengar. Sebelum Ustaz Ahmad bisa kembali, erupsi gunung terjadi secara tiba-tiba, menghalangi jalannya dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Semoga Allah memberkati kita dan melindungi kita dari segala kejahatan. Amin, ucap Arif dengan air mata di matanya, menyaksikan keberanian Ustaz Ahmad yang telah menyelamatkan mereka semua. Setelah ritual pemusnahan tulang sihir, beberapa penduduk desa yang digigit mulai menunjukkan perubahan aneh, menjadi semi manusia dengan kesadaran yang terbatas. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka terlihat hidup, tetapi tidak sepenuhnya sadar, tanya Dina dengan khawatir saat melihat perubahan pada rekan-rekannya. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk desa, menyebutkan nama-nama tempat asing yang belum pernah didengar sebelumnya. Ini seperti mereka hidup dalam dunia lain. Mungkin ada efek samping dari kutukan yang baru saja kita hentikan, ujar Arif sambil menganalisis perubahan tersebut. Ustaz Ahmad menyarankan, kita perlu mencari cara untuk membantu mereka kembali ke keadaan normal melalui doa dan ilmu pengetahuan Islam. Tim penyelamat mulai bekerja sama dengan para ulama dan ahli kesehatan untuk memahami kondisi ini dan mencari solusi yang tepat. Doa dan ruqyah mungkin masih diperlukan untuk membantu mereka pulih sepenuhnya, kata Ustaz Ahmad sambil memimpin sesi doa bersama. Sementara itu, para semi manusia ini mulai bergerak di sekitar desa, menciptakan suasana yang penuh misteri dan ketegangan. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak menyakiti orang lain dan membantu mereka sebisa mungkin, ujar Arif dengan penuh tanggung jawab. Dengan kombinasi antara ilmu pengetahuan dan keimanan,
desa mulai beradaptasi dengan keadaan baru ini, berharap bisa menemukan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang lebih spiritual. Tim penyelamat bersama para ulama dan ahli kesehatan mulai menyelidiki asal-usul gunung tempat kotak tulang sihir dihancurkan, menemukan kaitan dengan jalur migrasi makhluk gaib sejak zaman pra-Islam. Gunung ini memang memiliki sejarah panjang terkait dengan kehadiran makhluk gaib dan legenda kuno yang tersembunyi di baliknya, ujar seorang arkeolog yang bergabung dengan tim. Mereka menemukan ukiran kuno di puncak gunung yang menyebutkan tentang penjaga dunia lain yang tidur di lokasi tersebut, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ini berarti bahwa keberadaan kita di sini mungkin telah mengganggu keseimbangan tersebut, menyebabkan kutukan ini terjadi, jelas Arif sambil meneliti ukiran tersebut. Ustaz Ahmad menambahkan, menurut ajaran Islam, setiap makhluk memiliki tempat dan waktu masing-masing. Kita harus menghormati dan menjaga keseimbangan ini. Mereka menemukan bahwa ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut tidak hanya menciptakan kutukan, tetapi juga membuka pintu menuju dunia lain, membiarkan makhluk gaib masuk ke dunia manusia. Kita perlu menutup pintu ini kembali dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran Islam dan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, kata Ustaz Ahmad dengan tegas. Para arkeolog menemukan bahwa lokasi tersebut adalah titik lemah di mana energi dunia lain bisa masuk, dan harus ditutup dengan ritual yang sesuai. Kita harus mengumpulkan semua petunjuk dan mempersiapkan diri untuk ritual penutupan yang akan mengembalikan keseimbangan, ujar Arif sambil mengorganisir tim. Dengan pengetahuan baru ini, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa dunia manusia tetap aman dari gangguan makhluk gaib, menjaga keimanan dan keseimbangan yang telah dipulihkan. Setelah berhasil menghancurkan tulang sihir dan melakukan ritual penutupan, desa perlahan mulai pulih dari dampak wabah zombie yang mengancam. Kita telah melalui masa-masa sulit, tapi dengan bantuan Allah dan kerjasama kita, desa ini bisa kembali normal, ujar Arif sambil mengamati proses pemulihan di sekitar. Namun, beberapa korban tetap menjadi misteri karena tidak bisa kembali ke keadaan normal, hidup dalam keadaan semi manusia yang masih membingungkan para penduduk. Kita harus terus melakukan doa dan membantu mereka sebisa mungkin, agar mereka bisa menemukan kedamaian dan kembali ke keadaan semula, kata Ustaz Ahmad dengan penuh kasih. Penduduk desa memutuskan untuk membangun masjid besar sebagai simbol perlindungan spiritual dan tempat untuk berdoa bersama menghadapi segala ujian di masa depan. Masjid ini akan menjadi pusat kekuatan iman kita, tempat kita bisa berkumpul dan mencari perlindungan dari Allah, ujar Ustaz Ahmad saat batu pertama masjid diletakkan. Dengan semangat kebersamaan, desa mulai bekerja keras membangun masjid, sambil terus berdoa agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kita juga perlu mendidik generasi muda tentang pentingnya iman dan keimanan dalam menghadapi segala tantangan, tambah Dina dengan penuh harapan. Proses pemulihan membawa kedamaian dan harapan baru bagi penduduk desa, meskipun bekas-bekas wabah zombie masih meninggalkan jejak di hati mereka. Dengan iman yang kuat dan komunitas yang bersatu, desa kini siap menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa Allah selalu melindungi mereka dari segala kejahatan. Meski desa telah pulih secara fisik, malam-malam tertentu masih dihiasi dengan bayangan misterius yang menyerupai dukun yang telah dihancurkan, membuat penduduk desa cemas. Aku melihat bayangan itu lagi, seperti dukun yang dulu melakukan ritual gelap. Ini menakutkan, keluh seorang penduduk desa kepada Ustaz Ahmad. Ustaz muda, Ali, yang merupakan murid Ustaz Ahmad, merasa prihatin dan memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang ilmu Islam untuk melawan kekuatan jahat ini. Kita harus memastikan bahwa tidak ada sisa kejahatan yang tersisa. Doa dan ilmu pengetahuan Islam adalah kunci untuk melindungi kita, ujar Ali dengan tekad yang kuat. Dia mulai belajar lebih intens tentang ayat-ayat suci dan metode-metode ruqyah yang lebih mendalam, berharap bisa menemukan cara untuk mengusir bayangan dukun tersebut. Dengan ilmu yang lebih mendalam, kita bisa melawan kejahatan ini lebih efektif. Aku tidak akan menyerah, kata Ali sambil terus belajar dan berlatih. Ustaz Ahmad mendukung langkah Ali. Teruslah belajar dan memperdalam keimananmu. Allah akan memberimu kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Sementara itu, bayangan dukun tersebut semakin sering muncul di malam hari, menciptakan ketegangan dan rasa takut di antara penduduk desa. Kita harus tetap berdoa dan menjaga iman kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, ujar Ustaz Ahmad kepada seluruh komunitas desa. Dengan semangat yang diperbarui dan ilmu yang terus berkembang, Ali dan komunitas desa bersiap untuk menghadapi ancaman baru yang mungkin muncul dari bayangan gelap tersebut. Dalam ceramah penutupnya sebelum wabah benar-benar hilang, Ustaz muda Ali berdiri di hadapan jamaah,
Setiap kejadian adalah ujian iman bagi umat manusia. Kita harus selalu menjaga keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dia melanjutkan, melalui cobaan ini, kita belajar bahwa iman dan kerjasama adalah senjata terkuat kita dalam menghadapi segala bentuk kejahatan. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang diucapkan dengan hati yang lapang dan penuh harapan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan terus memperkuat ikatan kita sebagai komunitas yang beriman, tambah Ali dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Saat ceramah berakhir, sebuah cahaya misterius muncul dari gunung yang kini tertutup kabut tebal, menandakan bahwa misteri tersebut tidak sepenuhnya selesai. Lihatlah, cahaya itu. Mungkin ini tanda bahwa Allah memberikan kita petunjuk untuk terus menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, ujar Ali sambil menunjuk ke arah gunung. Ustaz Ahmad tersenyum. Ini adalah pengingat bahwa tugas kita untuk menjaga iman dan melindungi diri dari kejahatan belum selesai. Kita harus terus waspada dan berdoa. Penduduk desa merasa lega namun tetap waspada, menyadari bahwa keberanian dan iman mereka telah membawa mereka melewati masa-masa sulit. Dengan hikmah yang kita dapatkan, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi generasi yang akan datang, ujar Arif dengan penuh optimisme. Dengan doa yang terus dipanjatkan dan iman yang semakin kuat, desa tersebut melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa Allah selalu melindungi mereka dari segala ancaman.